Nah, pada silabus, ya pada RPS, pada RPS, ini ada di bawah tabel rubrik penilaian, ini adalah tugas kelompok. Jadi tugas kelompok Ananda itu berupa mengobservasi studi kasus, kemudian atau mereview video yang ada pada YouTube. Jadi topiknya itu membuat makalah, topik tugas membuat makalah mengenai permasalahan dalam keluarga. Nah, saya ulangi lagi, permasalahan dalam keluarga itu terjadi karena disfungsi keluarga tadi. Nah, jadi permasalahan di dalam keluarga, nah judul makalahnya itu disesuaikan dengan case study yang dibahas. Misalnya, anggap saja mengenai pengangguran, misalnya. Pengangguran selama pandemi COVID-19 dikarenakan misalnya salah satunya dikarenakan tidak berjalannya fungsi pendidikan, misalnya. Nah, itu salah satunya, misalnya. Nah, kemudian objek garapannya, yaitu tugas makalah dan video. Jadi Ananda buat tugas berupa makalah dan juga video. Kemudian cara mengerjakan tugas, membuat makalah, ini sistematikanya. Terdiri dari cover, bab 1. Bab 1 itu berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat. Kemudian bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka itu terdiri dari definisi fungsi keluarga, pembagian fungsi keluarga, peranan anggota keluarga, studi kasus masalah disfungsi dan disorientasi keluarga. Nah, jadi disfungsi dan disorientasi keluarga ini maksudnya yaitu gagalnya penerapan fungsi-fungsi keluarga sehingga tidak tercapai tujuan keluarga. Jadi studi kasusnya itu harus nyata, ya benar-benar ada, jangan hayalan aja. Dengan sumber dayanya yang jelas, dengan sumber yang jelas, misalnya bersumber dari lingkungan sekitar yang Ananda amati, atau dari internet, dari majalah, koran, Ananda cantumkan sumbernya di daftar pustaka nanti. Kemudian, apa saja isi studi kasusnya, bagian 2.4 tadi, berisi poin-poin masalah dan uraian penjelasannya, kemudian penyebab masalah itu terjadi, ya. Kemudian uraiannya seperti apa, lalu akibat dari timbulnya masalah tersebut. Nah, misalnya, anggap saja disfungsi pendidikan. Nah, misalnya kasusnya terkait disfungsi pendidikan. Nah, jadi apa saja masalahnya, kenapa sih disfungsi pendidikan itu terjadi di dalam keluarga, suatu keluarga. Kemudian apa penyebab-penyebab dari disfungsi pendidikan tadi. Kemudian apa akibatnya apabila individu di dalam keluarga tidak menerima atau tidak adanya fungsi pendidikan yang berjalan. Kemudian bagaimana solusinya untuk disfungsi pendidikan tadi. Ya. Nah, selanjutnya bab 3 penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan, kemudian saran-saran kalian untuk kasus, saran kelompok ya, bukan individu, saran kelompok kalian untuk kasus yang diangkat atau studi kasus yang dibahas dalam makalah. Bagaimana sarannya? Atau solusi seperti apa yang kalian berikan? Nah, kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini boleh dari buku, jurnal, artikel, internet, dengan sumber yang terpercaya, misalnya surat kabar. Kemudian daftar pustaka untuk definisi fungsi keluarga juga harus masuk, pembagian fungsi keluarga, peranan anggota keluarga. Itu harus ada di daftar pustaka. Sumber pengertian-pengertian tersebut itu kalian kutip dari mana. Ketentuannya, fontnya Times New Roman, ukuran fontnya 12, kecuali untuk judul bab 14, kemudian spasi ketikannya 1,5. Ini karena tidak kita cetak ya, kalau dicetak jenis kertasnya A4 atau letter, kemudian jilid biru, ini karena tidak kita cetak juga, Anda kumpulkan soft copy saja. Nah, juga membuat PowerPoint, karena tugas ini Anda presentasikan per kelompok. Memuat poin-poin makalah, atau peta materi atau peta isi, bukan word point. Jadi dilarang untuk kopas isi makalah ke dalam PPT. Nanti di saat Ananda presentasi, yang Ananda jelaskan itu adalah
isi PPT-nya adalah poin-poinnya saja, judul-judulnya saja. Kemudian Anda jelaskan dengan bahasa Ananda sendiri, ya, mengenai apa yang dibahas, ya. Nanti deadline-nya kita atur. Oke, itu kira-kira untuk tugas ini Ananda semua akan mempresentasikannya di dalam video. Jadi Ananda buat free Zoom meeting bersama anggota kelompok. Ananda presentasi di sana, Ananda upload ke YouTube, kasih linknya ke saya. List linknya di kelompok, di grup WA kita. Nanti saya akan nonton dan akan saya komentari di sana. Dan kelompok lain juga harus atau wajib memberikan pertanyaan di kolom komentar YouTube-nya. YouTube kelompok lain. Setiap anggota kelompok, setiap kelompok minimal ada satu pertanyaan. Minimal ada satu pertanyaan. Kemudian kelompok lain, selain kelompok penyaji, misalnya nih kelompok 1 punya video, kemudian dikomentari oleh kelompok 2 hingga kelompok 5. Memberikan kritik, atau memprotes, atau memberikan pertanyaan. Minimal ada satu lah. Minimal ada satu pertanyaan atau satu kritikan dari kelompok lainnya kepada kelompok 1 misalnya. Kemudian di dalam memberikan jawaban, kelompok 1 memberikan jawaban atau tanggapan atau respon setiap komentar atau pertanyaan yang masuk, kelompok lainnya juga boleh menanggapi gitu. Ya, boleh mengomentari jawaban yang diberikan. Atau boleh menambahkan jawabannya. Nanti itu akan saya nilai semua aktivitas Ananda di setiap kolom YouTube teman-temannya. Ya. Paham Ananda sampai di sini mengenai tugasnya? Untuk instruksi tugasnya udah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Udah, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Untuk upload ke YouTube itu masing-masing atau perwakilan satu kelompok, Bu? Kalau upload ke YouTube masing-masing satu kelompok satu, ya. Kemudian kalau untuk upload atau submit tugas kelompok, setiap orang wajib. Jadi akan ketahuan siapa yang nggak ikut mengerjakan, tentu dia nggak akan punya filenya. Ibu akan cek filenya, jangan sembarang upload ya. Kadang ada juga tuh yang upload aja asal-asal aja, dia copy paste nggak jelas apa yang di copy paste, kemudian di upload, pikirnya ibu nggak baca gitu. Ibu baca satu-satu. Ya, kalau nggak sama dengan yang lainnya ya tanda tanya. Oke, Kasih, Bu. ya paham Abdul? Paham, Bu. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup untuk penjelasan tugas hari ini, untuk Zoom meeting kita hari ini. Teman-temannya yang tidak bergabung di dalam Zoom hari ini, teman kelompoknya, ya kewajiban siapa yang sekelompok dengan dia untuk menyampaikan tugas. Ya, tugas ini adalah tugas kelompok, yang artinya dikerjakan secara berkelompok, dan setiap anggota kelompoknya itu memiliki kontribusi masing-masing. Semuanya harus ambil bagian. Pekerjaan tidak tertumpu pada satu tangan. Tidak dikerjakan hanya satu orang saja. Yang pintar itu yang mengerjakan nanti. Ini mantan tukang bikin tugas soalnya. Ya. Saat kalian presentasi nanti kelihatan yang paham sama yang enggak. Yang baca aja. Kalian pasti presentasi pasti akan bisa baca makalahnya. Saya nggak akan bisa lihat. Tapi ketahuan yang menggunakan bahasa sendiri dan dengan bahasa makalahnya. Ya, kalau kalian ikut membuat, jelaskan di bagian apa kalian membantu, gitu. Pada saat presentasi, misalnya siapa yang bikin latar belakang, jelaskan nanti pada saat presentasi. Harus ada bagian semuanya. Ya, jangan sebagai tim hore saja ya.